kedua. Terakhir yang bermasalah itu Verdi Sambo, Irjen Verdi Sambo. Nah, selain hakim, kejaksaan, kepolisian, ada aparatur penegak hukum yang diakui secara undang-undang tetapi tidak digaji oleh negara. Inilah yang disebut dengan advokat atau yang sering juga kita jumpai di dalam masyarakat. Ada suatu ungkapan di dalam hukum yang semua orang pasti kenal atau pasti pernah membaca, ubi societas ubi ius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Juga ada gium, fiat justisia rot milan. Keadilan harus tetap tegak meskipun mengalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita. Terlebih dan terkhusus lagi nikmat iman dan Islam yang sudah ditanamkan di dalam dada kita, dan mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan Allah di dalam iman dan Islam, sehingga ketika telah tiba saatnya nanti kita bisa datang menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah dan ditempatkan bersama orang-orang yang soleh. Selawat beriring salam tidak bosan-bosannya juga kita kirimkan atau kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita, di mana hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Dan ketika kita memperoleh syafaat dari beliau dan kita diakui sebagai umat beliau, nah itu adalah suatu pertolongan di saat-saat yang paling dibutuhkan. Nah, kita lengkapi salawat kita dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan ketemu kembali kita di dalam akun YouTube atau video YouTube Gusri PD27. Seperti biasa, saya selalu mencoba untuk memberikan suatu pemahaman hukum dalam bahasa-bahasa yang ringan, bahasa-bahasa yang jelas dan sederhana yang gampang dicerna, sehingga bisa memberikan suatu pemahaman dalam tatanan yang lebih ringan kepada masyarakat dan khususnya juga kepada para sahabat-sahabat sekalian yang tetap setia dengan channel Gusri PD27. Nah, di dalam channel ini seperti biasa saya sampaikan, saya selalu ingin memberikan suatu edukasi kepada masyarakat umumnya, sehingga belajar ilmu hukum itu tidak harus formal di bangku kuliah, tetapi ketika sobat-sobat ingin mendapatkan suatu pengakuan berupa ijazah, tentunya harus ditempuh secara formal di bangku kuliah. Nah, untuk bangku kuliah ini kalau saya sudah melakukan dari zaman sejak S1 ya. Setelah S1, strata 2, sekarang saya kuliah di program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Negeri Jambi, atau yang dikenal juga dengan istilah Universitas Jambi atau UNJA. Nah, mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita bersama, khususnya bagi saya sendiri dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Nah, kali ini pembahasan kita adalah tentang kode etik ya. Kenapa kode etik ini penting? Maka di pembukaan tadi saya sampaikan
sebuah ungkapan dari Cicero ya. Kalau orang hukum pasti tahulah dengan Cicero ini, walaupun tidak pernah bertemu. Cicero ini salah satu filosof besar yang ada di Yunani ya, yang dilahirkan di Yunani. Dan di mana Cicero ini mengungkapkan dalam suatu ungkapannya menyatakan ubi societas ubi ius, di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Nah, secara sederhana, secara harfiah memang bisa kita pahami karena hukum menginginkan keteraturan. Di mana ada masyarakat di sana pasti ada suatu aturan tak tertulis minimal yang pada akhirnya akan berujung pada sanksi moralitas atau sanksi sosial yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Nah, kali ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan ini sudah cukup lama, ada beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu. Itu diajukan oleh teman-teman kepada saya. Apakah hakim itu dapat dilaporkan terhadap pemeriksaan sidang yang dia lakukan. Nah, ini berawal dari Kuat Ma'ruf yang ingin melaporkan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Kuat Ma'ruf terhadap pembunuhan berencana atau dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Brigadir Joshua ya. Nah, ketika setelah divonis maka muncullah di pemberitaan bahwa Kuat Ma'ruf akan melaporkan hakim yang menyidangkannya ke Dewan Kode Etik, nah ataupun ke bagian pengawasan Mahkamah Agung. Nah, timbul pertanyaan dari beberapa teman-teman ya. Memang teman-teman yang bertanya ini tidak berlatar belakang pendidikan ilmu hukum. Nah, ini adalah suatu kewajaran menurut saya ketika ada masyarakat yang merasa ingin tahu, tentu kita sebagai orang yang mengetahui harus memberikan jalan tentang pembahasan tentang itu. Nah, yang pertama hakim. Nah, hakim ketika di dalam melakukan pemeriksaan perkara atau melakukan persidangan, ketika ada sobat-sobat sekalian misalnya melihat suatu hal yang tidak wajar yang dilakukan oleh hakim ini, maka sobat-sobat sekalian dapat saja melaporkan si hakim yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran kode etik. Nah, pelanggaran kode etik ini kemana yang melaporkan? Terhadap etiknya ini bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial. Nah, terhadap perilaku hakim yang di luar aturan yang ada, maka ini juga dapat dilaporkan ke bagian pengawasan Mahkamah Agung. Nah, ini hakim ya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang bekerja di luar koridor atau aturan yang ada. Artinya siapa saja bisa dilaporkan, tak kecuali hakim yang sedang memeriksa perkara. Nah, selain hakim, siapa? Misalnya kejaksaan, jaksa atau oknum jaksa penuntut umum misalnya, itu bisa juga dilaporkan. Kemana dilaporkan jaksa penuntut umum ini? Ada namanya Komisi Kejaksaan. Nah, ini juga bekerja untuk mengawasi perilaku jaksa. Bagaimana di dalam persidangan, apakah melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh hukum, maka jaksa tersebut dapat saja dilaporkan. Banyak macam tindakan-tindakan oknum-oknum jaksa yang misalnya bisa dilaporkan. Misalnya melakukan minta uang, minta diberikan sesuatu agar suatu hukuman tuntutannya diringankan. Selain jaksa, siapa lagi?
contohnya yang bersinggungan dengan penegakan hukum. Nah, kita bahas tentang penegakan hukum saja untuk video kali ini. Nanti belakangan mungkin kita bisa bahas tentang profesi-profesi lain. Selain kejaksaan ada kepolisian. Nah, kepolisian ini adalah salah satu aparatur penegak hukum atau aparat penegak hukum yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, kalau berbeda tadi dengan hakim dan kejaksaan. Hakim dan kejaksaan ini bersentuhan atau berurusan dengan masyarakat setelah ada pelimpahan berkas dari penyidikan, dilimpahkan ke kejaksaan, nanti dari kejaksaan dilimpahkan lagi ke pengadilan. Nah, inilah baru bersentuhan dengan hakim. Nah, sedangkan kepolisian ini banyak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contoh, polisi lalu lintas selalu bersentuhan dengan masyarakat. Dan polisi bidang reserse dan kriminal ya. Ini juga bersentuhan dengan masyarakat dalam hal penegakan hukum, misalnya kalau polisi lalu lintas menegakkan peraturan lalu lintas bermasalah atau melakukan sesuatu hal yang tidak sewajarnya atau tidak boleh dilakukan dari sisi undang-undang kepolisian itu sendiri atau dari sisi penegakan hukum itu sendiri. Misal, ada oknum polisi lalu lintas yang meminta uang damai kepada masyarakat. Nah, ini kan seharusnya tidak boleh. Nah, ini kelakuan-kelakuan seperti ini juga dapat dilaporkan. Atau misalnya ketika sobat-sobat sekalian membuat suatu laporan polisi di kantor kepolisian. Ada oknum-oknum tertentu dari pihak penyidik misalnya meminta sesuatu hal, sesuatu imbalan, perkara ini akan dinaikkan atau perkara ini akan dihentikan ketika saudara memberikan sesuatu kepada kami atau kepada saya selaku penyidik misalnya. Nah, kelakuan-kelakuan seperti ini bisa dilaporkan. Nah, kalau polisi kemana itu dilaporkan? Polisi ini dilaporkan ke bagian Propam namanya, atau Bid Propam kalau di tingkat kepolisian daerah atau Polda. Nah, kalau di Mabes Polri itu dilaporkan kepada Propam ya, Propam yang komandannya itu Irjen ya, bintang 2. Yang terakhir yang bermasalah itu Verdi Sambo ya, Irjen Verdi Sambo. Nah, selain hakim, kejaksaan, dan kepolisian, ada aparatur penegak hukum yang diakui secara undang-undang tetapi tidak digaji oleh negara. Inilah yang disebut dengan advokat, atau yang sering juga kita jumpai di dalam masyarakat dengan istilah lawyer atau pengacara atau yang memberikan bantuan hukum dan lain sebagainya. Nah, oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan profesi ini juga bisa dilakukan pelaporan. Nah, ini dilaporkan kemana? Dilaporkan ke Dewan Kehormatan masing-masing organisasi di mana advokat atau lawyer itu bernaung, organisasi advokatnya. Nah, nanti Dewan Kehormatan lah yang akan melakukan pemeriksaan terhadap si oknum advokat ini. Banyak contoh-contoh kelakuan nakal ya yang dilakukan oleh oknum-oknum advokat atau pengacara atau lawyer ini. Contoh salah satunya ambil uang dari klien tetapi perkaranya tidak diurus. Nah, ini bisa dilaporkan, penelantaran klien namanya, dan ini jelas-jelas melanggar kode etik. Dan ini adalah urusannya Dewan Kehormatan organisasi. Nah, ketika ini sudah dilakukan pelaporan, maka akan terjadi proses hukum terhadap kode etik advokat atau lawyer itu sendiri. Nah, sanksinya yang terberat adalah pencabutan lisensi atau pencabutan kartu advokatnya. Nah, yang bisa saja bentuk hukuman lain diskors atau teguran tertulis. Skorsnya bisa bermacam-macam, ada 6 bulan, ada 1 tahun. Nah,
Saya sendiri pernah melaporkan salah satu oknum advokat, saya tidak perlu sebutkan namanya siapa ya, tapi orang-orang terdekat pasti tahu siapa yang pernah saya laporkan. Nah, orang yang saya laporkan itu pernah disanksi oleh Pradi ketika itu oleh Dewan Kehormatan Cabang, yang bersangkutan disanksi selama 6 bulan, tapi yang bersangkutan akhirnya mengajukan banding ke DPN. DPN Pradi pada saat itu dihukumlah yang bersangkutan 1 tahun tidak boleh beracara atau beraktivitas dalam dunia penegakan hukum atau dunia peradilan. Nah, demikian sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan paparan video singkat yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk sobat-sobat sekalian. Dan jangan lupa, jika menurut sobat-sobat sekalian video ini ada manfaatnya, ada sesuatu hal yang bisa diambil, silahkan di-share sebagaimana dalam ruang-ruang media sosial yang sobat-sobat miliki. Lebih dan kurang dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.